Di antara para pecinta binatang, para pehobi ikan termasuk orang-orang yang berkomitmen tinggi. Mereka berani mengorbankan waktu yang tidak sedikit dan merogoh kocek yang sangat dalam demi mendapatkan koleksi dambaan dan jaminan kenyamanan para peliharaan. Dan para pehobi ikan pastinya sudah familiar dengan makhluk yang akan kita bahas ini. Makhluk ini begitu dihindari sehingga ada treatment khusus untuk menangani mereka. Kehadiran makhluk ini di kolam atau di akuarium dapat mempengaruhi ikan-ikan kesayangan. Dan jika keberadaan mereka terlambat diketahui, maka kesehatan, keindahan, bahkan umur para ikan dapat menjadi terancam. Ini adalah organisme parasit yang sering menyerang ikan, baik ikan air tawar maupun ikan air asin. Beberapa bahkan melebarkan jangkauan dan mampu hinggap serta hidup di tubuh kura-kura dan katak. Mereka seringkali hadir tanpa terdeteksi dan mampu bergerak leluasa di air dan hinggap di tubuh organisme inang. Setelah menempel di tubuh, mereka akan stay di sana, memakan lendir, merusak sisik, bahkan mampu menembus kulit dan menghisap darah. Mereka adalah arthropoda yang sebenarnya masih termasuk ke dalam subfilum Crustacea dari subkelas Branchiura, yang umumnya bertubuh kecil dan memiliki gaya hidup parasit. Ini adalah kutu ikan dari genus Argulus, famili Argulidae. Spesies Argulus dari famili Argulidae, atau yang lebih dikenal dengan kutu ikan, adalah anggota kelompok besar parasit Branchiura yang menghinggapi dan menyebabkan penyakit pada ikan. Mereka masih termasuk kelompok Crustacea dan berkerabat dengan kepiting, lobster, dan udang. Ada sekitar 100 spesies Argulus yang berbeda yang telah diketahui yang tersebar di seluruh benua, kecuali Antartika. Tergantung pada spesiesnya, Argulus dapat menyerang baik ikan air tawar maupun ikan air asin. Di antara 100 spesies yang diketahui, ada 3 spesies yang paling banyak dipelajari, yaitu Argulus foliaceus, Argulus japonicus, dan Argulus coregoni. Ketiganya sering ditemukan berenang bebas di sistem air tawar, seperti sungai, danau, dan parit. Namun, serangan yang masif paling sering terjadi pada ikan air tawar liar dan ikan yang dipelihara di kolam, terutama famili Cyprinidae, seperti ikan mas, koi, dan mas koki, serta Centarchidae dan Salmonidae. Ketika menemukan inang, mereka biasanya hidup di epitel kulit tubuh dan sirip. Namun, mereka telah diamati juga menempel pada insang. Kutu-kutu ini menyerap nutrisi dengan cara menusuk kulit inangnya, melepaskan enzim pencernaan untuk membantu proses penghisapan cairan tubuh dan darah. Dalam banyak kasus, tusukan ini dapat membawa efek racun dan melemahkan inang. Infeksi yang dibawa oleh Argulus seringkali mengakibatkan kerusakan pada jaringan tubuh inang dan terkadang kematian. Argulus akan terus menginfeksi tanpa memperdulikan kesehatan inangnya. Lamanya waktu kutu ini menetap pada tubuh inang juga cukup bervariasi. Secara umum, ektoparasit akan terus menyerang inang, sehingga hanya sedikit individu dalam populasi yang mampu menghindari serangan dan selamat. Jadi, Argulus ini sesungguhnya memiliki peran dalam ekosistem di alam liar, yaitu pengontrolan populasi dan evolusi kekebalan tubuh yang dikembangkan oleh individu yang selamat dari serangan Argulus. Namun, pada ekosistem buatan manusia, kehadiran Argulus sangat tidak diinginkan. Agregasi ini kemungkinan besar disebabkan oleh perilaku inang. Ketika terinfeksi, inang akan stres, pergerakan berkurang, sehingga memungkinkan lebih banyak parasit untuk menempel. Secara anatomi, Argulus berbentuk pipih dorsoventral atau pipih dari sisi atas ke bawah. Tubuh mereka cenderung lonjong yang ditutupi oleh karapas atau lapisan pelindung luar yang lebar. 2 mata menjemuk dan sebuah stila tipis yang seperti jarum terletak di depan mulut tabung mereka dan digunakan untuk menusuk tubuh inang dan menghisap cairan tubuh. Spesies dewasanya biasanya memiliki 2 mangkuk penghisap yang sangat terlihat yang terletak di sisi mulut dan stilet. Mangkuk ini dapat digunakan untuk menempel mantap pada tubuh inang.
Mangkuk penghisap ini berkembang dari struktur yang seperti kait yang dimiliki oleh spesies remaja. Duri dan kait yang terletak pada organ perlengkap berfungsi seperti kaki dan membantu pergerakan mereka di tubuh inang. Ukuran tubuh Argulus berbeda tergantung spesies dan tahap perkembangan hidupnya. Argulus remaja dan dewasa biasanya memiliki panjang sekitar 3-7 mm dengan lebar sekitar 2-4 mm. Dimorfisme seksual pada Argulus juga cukup jelas, dengan tubuh betina yang umumnya berukuran lebih besar dari pejantan dan dapat dikenali dengan organ spermateka di ujung belakang tubuhnya yang berfungsi sebagai wadah untuk menampung sperma dari pejantan. Siklus hidup Argulus cukup sederhana. Mereka hanya membutuhkan satu inang untuk berkembang sempurna, dari telur hingga menjadi dewasa dan melanjutkan reproduksi. Semua krustasea, termasuk Argulus, berkembang dan tumbuh melalui serangkaian molting atau pergantian kulit yang kompleks. Mereka melepaskan kerangka luarnya yang terbuat dari senyawa yang disebut kitin pada setiap tahap kehidupan. Tapi berbeda dengan kelompok krustasea parasit lainnya, Argulus dan beberapa anggota Branchiura akan terus berganti kulit secara berkala, bahkan setelah mereka mencapai tahap dewasa. Dan karena perilaku ini, manusia dapat melakukan metode pengendalian Argulus dengan menghambat proses molting mereka. Nanti ini akan kita bahas. Meskipun siklus hidup kebanyakan Branchiura rata-rata berkisar antara 30 hingga 60 hari, durasi sebenarnya sangat bergantung pada jenis spesies dan suhu air. Semua tahap kehidupan kedua jenis kelamin bersifat parasit. Namun beberapa spesies mampu hidup beberapa hari tanpa inang. Argulus dewasa akan kawin di permukaan tubuh inang. Setelah kawin, betina dewasa akan melepaskan diri dari inang dan akan mencari dan menempel pada permukaan keras atau pada tumbuhan air untuk meletakkan telur, biasanya pada musim dingin. Setelah melepaskan telurnya, betina kembali lagi ke inang lama atau mencari inang yang baru. Waktu yang dibutuhkan telur untuk menetas pun berbeda-beda, tergantung spesies dan suhu. Pada spesies Argulus japonicus, telur mereka akan menetas dalam waktu 10 hari pada suhu 35 derajat Celcius. Namun pada suhu 15 derajat Celcius, telur akan memerlukan waktu sekitar 60 hari. Sementara pada spesies Argulus foliaceus, telur mereka akan menetas dalam waktu 17 hari pada lingkungan bersuhu 23 derajat Celcius. Sedangkan pada suhu 20 derajat Celcius, telur akan menetas dalam waktu 30 hari. Jadi, tergantung musim, telur spesies Argulus akan menetas dalam waktu yang bervariasi. Telur akan tetap aktif dan mampu melewati musim dingin hingga musim semi berikutnya. Dan telur dari beberapa spesies mampu menunggu dan akan menetas jika suhu lingkungan dianggap kondusif atau tergantung ketersediaan inang. Pada banyak spesies, larva tahap awal atau yang dikenal sebagai Metanaupilus harus menemukan inang parasit dalam waktu 2-3 hari setelah menetas, atau mereka akan mati. Dan setelah menempel pada inang, Argulus remaja menjalani serangkaian molting atau pergantian kulit mulai dari 11 hingga 12 tahap sampai mereka mencapai kematangan seksual, yaitu sekitar 30 hingga 40 hari setelah menetas. Argulus remaja dapat bertahan selama musim dingin dengan menyusup ke dalam lapisan lendir di tubuh inang. Sementara, larva Argulus foliaceus dapat hidup dan berenang bebas tanpa harus menemukan inangnya. Lamanya fase larva sangat bervariasi dan sangat dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Secara umum di seluruh belahan dunia, larva biasanya menetas pada akhir musim semi dan berubah menjadi dewasa pada musim gugur. Perkembangan larva dibagi menjadi dua fase morfologi yang berbeda. Tahap 1 sebagai Metanaupilus dan tahap kedua sebagai remaja dan dewasa. Walaupun adaptasi morfologi sebagian besar muncul pada larva tahap 1, hingga saat ini tidak ada bukti konklusif bahwa larva tahap 1 bersifat parasit atau pelagis, sehingga mereka biasanya dianggap semi-pelagis yang tidak sepenuhnya parasit. Namun, meskipun Argulus umumnya diyakini sebagai spesies perairan dangkal, beberapa penelitian menunjukkan bahwa jika tersedia, mereka lebih menyukai perairan yang lebih dalam, bahkan hingga kedalaman 8,5 meter, dan akan kembali ke perairan dangkal untuk bertelur. Ini karena suhu dan kandungan oksigen terlarut dapat mempengaruhi perkembangan telur.
Telur Argulus diletakkan dalam rangkaian seperti tali atau dalam klaster atau kumpulan telur yang rata-rata berisi 100 hingga 150 butir telur. Tetapi sekali lagi, tergantung spesies dan suhu lingkungan, rangkaian telur ini bisa berjumlah sedikitnya 4 atau sebanyaknya 250 butir telur. Meskipun Argulus sering ditemukan dalam jumlah kecil dengan sedikit kerusakan pada inangnya, epizootik atau penyakit yang menyebar pada populasi sering terjadi. Ketika ikan terinfeksi oleh Argulus, ikan akan menunjukkan peningkatan perilaku, seperti melompat dari air dan penurunan frekuensi makan, dan biasanya diikuti oleh infeksi bakteri dan jamur yang berkembang ke perilaku menyendiri, dan jika tidak segera ditangani, pada akhirnya akan menyebabkan kematian dalam skala besar. Infeksi Argulus dilaporkan telah memusnahkan populasi ikan ternak seperti ikan trout dan menyebabkan masalah pada budidaya ikan mas untuk konsumsi atau ikan koi untuk ikan hias, mengakibatkan kerugian ekonomi yang sangat besar. Dalam hobi perikanan lain, seperti mancing mania, permasalahan yang umum terjadi bukanlah kematian ikan, melainkan berkurangnya hasil tangkapan dan menurunnya daya tarik estetik, sehingga mengurangi keseruan dalam tarik-menarik. Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. Investasi Argulus cenderung mencapai puncaknya pada musim panas dan musim gugur. Mereka dapat ditemukan menempel pada kulit, ruang insang, dan mulut. Peradangan lokal terjadi pada lokasi kontak akibat kerusakan yang disebabkan oleh stilet dan kait mereka, serta iritasi dari enzim pencernaan yang disuntikkan. Jika diabaikan, Argulus akan berkembang biak dan investasi akan menjadi parah. Pergerakan ikan menjadi lambat dan membuat Argulus lain dengan mudah menempel di seluruh kulit, sirip, serta insang. Ikan yang terinfeksi pada bagian yang tidak terlihat mungkin akan menunjukkan tanda-tanda investasi yang tidak spesifik, seperti pendarahan di titik tertentu, anemia, deformasi atau kerusakan sirip dan sisik, peningkatan produksi lendir, lesu, pola renang yang tidak menentu, berkurangnya nafsu makan, kondisi tubuh yang buruk, hingga malas berenang atau hanya berdiam di permukaan air. Ikan yang berada pada tahap awal investasi mungkin akan melompat dari air, melesat atau menggesekkan tubuh dengan permukaan keras atau dasar kolam untuk meredakan iritasi atau sebagai usaha menghilangkan parasit. Tapi dalam beberapa kasus, tidak ada tanda-tanda yang jelas yang mengindikasikan kalau seekor ikan memiliki parasit pada tubuhnya. Dan ini yang paling mengerikan. Meskipun beberapa spesies ikan dapat mentolerir Argulus dalam jumlah rendah dan menunjukkan sedikit tanda penyakit, peradangan dan kerusakan lokal di lokasi yang ditempeli Argulus dapat menyebabkan infeksi sekunder. Tingkat reproduksi Argulus yang tinggi dapat dengan cepat meningkatkan efek infeksi. Investasi yang parah akan melemahkan ikan, merusak kulit, dan mengurangi kemampuan ikan untuk menyeimbangkan cairan internal dan kadar garam. Dan ini akan membuka pintu bagi patogen sekunder, seperti bakteri Aeromonas dan jamur air Saprolegnia, yang sering terlihat muncul bersamaan dengan investasi Argulus. Argulus juga mampu berperan sebagai vektor mekanis atau inang perantara bagi beberapa penyakit ikan. Parasit ini dapat membawa dan menularkan SVC atau Spring Viremia of Carp, penyakit yang sangat ditakuti terjadi pada koi, ikan mas, serta inang lainnya. Bakteri seperti Aeromonas salmonicida sering ditemukan pada Argulus coregoni, dan beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa tingkat infeksi bakteri Aeromonas menjadi lebih tinggi jika terdapat Argulus menempel pada tubuh ikan. Argulus juga dapat menjadi inang perantara beberapa spesies nematoda atau cacing gelang. Ngeri ya Argulus ini, kecil-kecil menghancurkan. Tapi bagaimana cara terbaik menangani mereka? Penanganan terbaik pada serangan Argulus adalah dengan pencegahan. Jika kamu memperoleh anggota akuatik idaman baru, periksa dengan teliti sebelum menggabungkannya dengan anggota lain. Beberapa komentar dari komunitas menyarankan untuk mengkarantina anggota baru sedikitnya 3 hari sebelum digabungkan dengan anggota lain.
Begitupun dengan sumber air, terutama air yang didapat dari sumber alam. Wajib difilter sebelum dialirkan ke kolam atau akuarium untuk mencegah masuknya telur atau larva Argulus yang tidak kasat mata. Dari obrolan online saya dengan beberapa forum komunitas pehobi ikan, salah satu metode pemberantasan Argulus yang ampuh adalah dengan menggunakan brand dengan kandungan diflubenzuron, seperti dimilin. Ini pestisida yang saya sebutkan sebelumnya, yang bekerja dengan mengganggu proses molting atau pergantian kulit dan mencegah pertumbuhan dan perkembangan Argulus. Argulus yang terjebak dalam eksoskeleton yang sempit akan mati. Diflubenzuron terbilang efektif untuk membunuh tahap dewasa dan larva. Tapi pestisida ini penggunaannya dibatasi dan harus mengikuti petunjuk label. Sebagai alternatif, lufenuron adalah senyawa dengan mekanisme kerja yang serupa dengan diflubenzuron. Kalium permanganat dengan dosis tertentu juga telah terbukti efektif dalam membunuh spesies Argulus air tawar tahap remaja dan dewasa. Perlu diketahui, menurut regulasi perikanan internasional yang diterbitkan oleh FAO, dari semua obat yang tersedia, baik yang legal maupun eksperimental, hanya kalium permanganat yang boleh digunakan pada ikan yang ditujukan untuk konsumsi manusia. Tapi ini pun efektivitasnya mungkin tidak ideal. Saat ini belum ada produk pestisida yang disetujui untuk digunakan pada spesies ikan konsumsi. Oleh karena itu, pencegahan dan pendeteksian awal adalah kunci utama untuk membatasi perkembangan Argulus. Mengetahui dari mana ikan berasal dan mengkarantina ikan baru sebelum memasukkannya ke dalam sistem air. Ikan yang berpotensi terinvestasi harus dikarantina dan diberi perawatan yang tepat sebelum dicampurkan dengan ikan yang sehat. Dan karena alasan yang kurang lebih sama, keterlibatan ahli kesehatan, khususnya fish vet atau dokter ikan dalam diagnosis dan penanganan akan sangat membantu meminimalkan dampak biologis dan ekonomis dari wabah Argulus. Jangan menebak-nebak, serahkan ke ahli yang berhak. Seperti yang pernah saya sebutkan dalam video sebelumnya, saya tidak anti dengan binatang peliharaan, selama itu bukan binatang langka yang dilindungi, dan selama para pemelihara memberikan kebutuhan alias welfare yang cukup bagi hewan peliharaan mereka. Untuk teman-teman yang sudah pro dan menjamin kenyamanan ikan-ikan peliharaan kamu, saya angkat topi untuk kamu sekalian. Untuk teman-teman yang ingin atau baru mulai, sebaiknya bekali diri dengan pengetahuan. Dan jangan ragu, apalagi malu, untuk bertanya kepada mereka yang sudah nyemplung duluan. Karena para sepuh ini cukup aktif di forum dan akan dengan senang hati berbagi pengetahuan. Dari Argulus kita belajar, kalau minat harus diiringi dengan pengetahuan. Pembiaran akan berujung kepada kerusakan. Jadi jangan abaikan sesuatu yang kecil cuma karena tidak kelihatan. Justru karena tidak kelihatan, makanya kita lakukan pencegahan. Jangan sampai lalai dan menggampangkan, karena nanti pastinya akan menyesal setelah kecolongan. Pendanaan video dalam semenit sebagian berasal dari dukungan para donatur di Saweria. Carmila Jo USA, Uji Coffee Adiasa, Kontrol Yesa Putra, Olah Keren Banget, Mendahara Ilir Community, Keju.Ketan Sumbul, Kukirapunan _ Cica Serifki, Dr. Hanifah A, Fakhrul H, Bahas Climate Change, Fahrul H, Seniman Gadget, Seniman Gadget, Seniman Gadget lagi, Patrick Stars, IR _16, Rasya Damara, Pisang Molen, Dewa Cabuls, download video aja, Rizwani Siregen, Saya Petani, TMHR, Argunian Alkemis, Ikram _Sherin, Orca Lovers, selamat 1 juta sub bang. Ini buat beli mie sedap, jangan tambah nasi ya bang, nanti double karbo. W3, Chandra Salai dan Juragan Muntois, Haziful Sayang Tiara, Otsi Hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillah Kepelaminan bareng Tawang, Tawang I love you, Mas Ip Sayang Tawang, Tawang kita jualan cireng bareng, Widyari Ningsih, Channel 5038, Lapak Jarambah Lapak Penjelajah, Biwana Snack Vavivers, Pak Ade Alsem selamat 1 juta, Aku Argan 9 tahu, senang nonton channelnya, Bu ini Jojo Bu, bapaknya cewek cantik suka kopi, Habibi dan Habibah Lope Ami, Anggana Pramudita, Telur Kucing Kemana, dan Baramanjunun. Terima kasih telah menonton sampai menit ini.
Saya sangat-sangat menghargai segala dukungan yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share. Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.